Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Cindy Arsi dari kelas 3E. Di sini saya akan menganalisis IFAS, EVAS, metrik, SWOT, kuadran, dan juga strategi dari PT Bank BRI. Yang pertama yaitu analisis IFAS dari Bank BRI. Analisis ini sudah menggunakan 6M. Yang pertama itu ada strike kekuatan. Yang pertama ini masuknya ke market, yaitu jaringan kantor dan layanan BRI sangat luas hingga ke pelosok. Bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,6, dan keterangannya kekuatan utama untuk menjangkau nasabah mikro dan UMKM. Yang kedua itu masuknya ke MEN, yaitu kualitas SDM dan kemampuan manajemen risiko yang baik. Bobotnya 0,12, ratingnya 3, dan skornya 0,36. Lalu keterangannya SDM berpengalaman terutama pada segmen mikro. Yang ketiga itu ada digital banking dan teknologi pelayanan terus berkembang. Masuknya ke mesin dan atau metode. Nah, bobotnya itu 0,12, ratingnya 3, skornya 0,52, dan keterangannya memperkuat transformasi digital melalui BRI Mo. Lalu yang selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada ketergantungan besar pada segmen kredit mikro. Masuknya ini ke money. Bobotnya itu 0,1, ratingnya 2, skornya 0,2, dan keterangannya itu risiko tinggi bila terjadi perlambatan ekonomi mikro. Yang terakhir itu ada kualitas layanan dan juga promosi digital yang belum merata di seluruh daerah. Ini masuknya ke market. Bobotnya itu 0,1, ratingnya 2, dan skornya 0,2. Lalu keterangannya masih terdapat gap pelayanan di beberapa wilayah. Total skor dari analisis IFAS ini yaitu 1,88. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis EVAS Bank BRI. Analisis EVAS ini adalah faktor eksternalnya. Yang pertama itu opportunity atau peluang. Pertama, pertumbuhan sektor UMKM yang terus meningkat di Indonesia. Bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,6, dan keterangannya itu peluang besar karena BRI adalah market leader kredit mikro. Yang kedua, itu perkembangan teknologi digital dan meningkatnya adopsi Finance. Bobotnya 0,13, ratingnya 4, dan skornya 0,52. Lalu keterangannya membuka ruang inovasi layanan digital seperti BRI Mo dan Kilola. Yang ketiga itu dukungan pemerintah terhadap inklusi keuangan dan digitalisasi perbankan. Bobotnya 0,12, ratingnya 3, skornya 0,36, dan keterangannya regulasi memudahkan perluasan akses keuangan ke masyarakat. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama itu persaingan ketat dari bank digital dan Finance lending. Bobotnya itu 0,15, ratingnya 3, skornya 0,3, dan keterangannya itu Finance menawarkan layanan cepat, mudah, dan murah. Yang kedua itu ada ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada sektor UMKM. Bobotnya 0,15, ratingnya 3, skornya 0,3, dan keterangannya UMKM rentan terhadap inflasi dan perlambatan ekonomi. Yang terakhir itu ada risiko keamanan siber dan penipuan digital yang semakin meningkat. Bobotnya 0,1, ratingnya 2, skornya 0,2, dan keterangannya itu tingginya transaksi digital meningkatkan ancaman cyber attack. Nah, total dari analisis EVAS Bank BRI ini yaitu 2,28. Oke, di slide selanjutnya ini kita akan membahas diagram kuadran SWOT. Nilai total IFAS itu 1,88 dan nilai total EVAS itu 2,28. Lalu dari hasil tersebut menghasilkan kuadran pertama yaitu grow. Selanjutnya adalah metrik SWOT. Jadi yang pertama itu ada opportunity. Strike-nya itu datangi UMKM dan buka layanan kredit langsung di tempat usaha, pasang BRI Mo, dan kris di usaha nasabah secara langsung terbanyak agen. Nah, weakness-nya upgrade jaringan dan sistem di cabang daerah tertinggal buat produk kredit baru untuk UMKM menengah atau bukan hanya mikro, edukasi dan promosi layanan digital. Yang selanjutnya itu ada threat, yaitu hybrid expansion, risk adaptive financing, cyber resistive framework. Weakness-nya itu ada diversifikasi bisnis ke segmen dan penguatan layanan digital, standarisasi layanan digital, dan peningkatan promosi berbasis lokasi, memperkuat keamanan digital, dan juga perlindungan transaksi nasabah. Lalu di sini ada strategi strike opportunity. Yang pertama itu strateginya datangi UMKM dan buka layanan kredit di tempat usaha. Lalu implementasinya yaitu Menteri BRI turun langsung ke pasar dan desa, survei usaha di lokasi, pengajuan KUR atau kredit mikro di progres di tempat. Yang terakhir itu PJ, divisi mikro dan jaringan. Yang kedua, itu strateginya pasang BRI Mo dan kris di usaha nasabah secara langsung. Implementasinya yaitu pegawai BRI bantu install BRI Mo di HP pelaku UMKM, daftarkan kris dan cetak kode QR. Ajarkan cara terima pembayaran digital. Lalu yang terakhir, PJ yaitu divisi digital banking. Strategi yang ketiga yaitu didirikan lebih banyak agen BRI Link di warung atau toko desa. Implementasinya, rekrut pemilik warung atau toko jadi agen BRI Link, sediakan mesin edisi dan pelatihan, jadikan pusat layanan keuangan desa. PJ-nya yaitu divisi keuangan inklusif. Strategi yang selanjutnya itu ada strategi weakness opportunity. Strategi yang pertama itu upgrade jaringan dan sistem di cabang daerah tertinggal. Implementasinya cek cabang yang sering error atau lambat. Lalu pasang jaringan internet baru dan server cadangan. Lalu uji ulang sistem operasional. Strategi yang terakhir yaitu edukasi dan promosi layanan digital ke masyarakat. Implementasinya datang ke desa, sekolah, dan pasar, lalu demo langsung penggunaan BRI Mo dan kris, dan berikan juga bonus atau cashback untuk pengguna baru. PJ-nya itu divisi CSR dan digital marketing. Selanjutnya ada strategi strike trade. Strateginya itu yang pertama ada hybrid expansion. Implementasinya dengan menerapkan prinsip digital yaitu physical plus digital untuk menjangkau nasabah pedesaan yang belum sadar digital sambil bersaing di pasar urban dengan Finance via agen BRI Link dan BRI Mo. Lalu PJ-nya itu direktur digital dan IT banking. Strategi yang kedua yaitu risk adaptive financing. Implementasinya melatih SDM untuk mengembangkan model kredit dinamis berbasis data real time sektor UMKM. PJ-nya itu direktur risiko dan kepatuhan. Lalu divisi pengembangan UMKM dan data analisis. Strategi yang ketiga itu ada cyber security framework. Implementasinya dengan
autentikasi multifaktor atau MFA, terus selanjutnya ada Security Operations Center atau SOC, Real Time, enkripsi end-to-end data, serta pelatihan anti-phishing massal untuk karyawan dan nasabah aktif. PJ-nya itu Chief Information Security Cyber atau CISO, Direkturnya Digital dan IT, dan juga tim manajemen risiko. Oke, strategi yang terakhir itu ada strategi weakness treat. Strategi yang pertama yaitu di verifikasi bisnis ke segmen SME dan penguatan layanan digital. Lalu implementasinya itu memperluas kredit SME melalui BRI Spot dan juga meningkatkan efisiensi berbasis data serta memperkuat pendampingan UMKM agar lebih kompetitif dan vintage. Lalu PJ-nya itu Direktorat Bisnis Mikro dan Kecil, lalu Direktorat SME dan juga Divisi Digital dan juga Teknologi. Lalu strategi yang kedua itu ada standarisasi layanan digital dan peningkatan promosi berbasis lokasi. Implementasinya itu menyeragamkan SOP layanan digital di seluruh cabang, menguatkan pelatihan digital serta meningkatkan stabilisasi BRIMO untuk mendukung UMKM di kondisi ekonomi tidak pasti. PJ-nya itu bisa Direktorat Jaringan dan Layanan, lalu divisi digitalnya divisi digital banking dan cabang agen BRI Link. Strategi yang ketiga itu ada memperkuat keamanan digital dan perlindungan transaksi nasabah. Implementasinya, BRI menerapkan keamanan berlapis, audit berkala, dan edukasi anti-scam untuk menekankan risiko penipuan digital. PJ-nya itu bisa divisi cyber security dan divisi keamanan informasi. Yang terakhir itu ada BSC. Yang pertama ada keuangan. Fokusnya itu kinerja keuangan dan profit. KPI-nya itu pertumbuhan laba bersih dan pendapatan berbasis fee. NPL rendah, pertumbuhan kredit dan DPK. Lalu BPO membaik. Capaiannya 96,4%. Kedua itu ada pendidikan dan pelatihan. Fokusnya itu kompetensi pegawai dan inovasi digital. KPI-nya program pelatihan SDM dan sertifikasi inovasi digital, budaya kerja Brilliant Way dan peningkatan kapasitas teknologi dan digital. Capaiannya itu 86,5%. Yang ketiga itu kepuasan pelanggan. Fokusnya itu kepuasan nasabah dan kualitas layanan. KPI-nya kepuasan layanan digital, kecepatan pelayanan, dan pengalaman nasabah, penyelesaian komplain, pertumbuhan nasabah baru. Capaiannya 98%. Yang terakhir itu ada SOP, itu fokusnya pada proses operasional bank dan efektivitas sistem. KPI-nya yaitu kecepatan proses kredit dan approval, lalu efisiensi transaksi digital, keamanan sistem, dan fraud prevention. Peningkatan kualitas proses operasional cabang. Capaiannya itu 92,8%.